KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pidana menjadi 3 jenis, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pidana pokok sebagaimana diatur pada pasal 65 KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang pertama adalah pidana penjara. Menurut buku anotasi KUHP Nasional dari Prof. Edi dan Prof. Topo, pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan gerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Yang kedua, pidana tutupan. Dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, misalnya alasan politik atau ideologi tertentu yang tidak bertentangan dengan dasar negara. Pidana tutupan ini baru sekali dilaksanakan. Contohnya yaitu pada peristiwa 3 Juli 1946 di mana sekelompok orang tidak puas dengan pemerintahan Perdana Menteri Sultan Syahrir terhadap kebijakan diplomasi pemerintah dengan Belanda dan menginginkan kemerdekaan 100%. Mereka menculik Sultan Syahrir di Surakarta dan para tokoh utama dijatuhi pidana tutupan. Yang ketiga adalah pidana pengawasan. Terpidana berada dalam pengawasan jaksa dan mendapat bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan atau BAPAS. Jika selama masa pengawasan ia melanggar syarat seperti melakukan tindak pidana lagi, maka ia harus menjalani pidana penjara yang semula ditunda. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya. Istilah lamanya adalah pidana percobaan. Yang keempat adalah pidana denda. Merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Jika denda tidak dibayar, harta benda terpidana dapat disita. Jika harta tidak mencukupi, denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial atau pidana penjara pengganti dalam kondisi tertentu. Yang kelima atau yang terakhir adalah pidana kerja sosial. Adalah alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum hak asasi manusia internasional yang memiliki tujuan melindungi hak-hak sipil dan politik.